rumah Cut Nyadin. Oke, ini namanya rumah Cut Nyadin. Oke, itu tangganya. Kita bakalan lihat ke dalam. Let's go. Oke, lihatlah rumah Cut Nyadin yang ada di Banda Aceh. Ini tangga belakang atau tangga samping. Dan pahlawan Cut Nyadin. Ya bentar, mama lagi nih tanggal 13 Februari 1899. Oh, pemimpin ketiga. Karena Teku Umar. Terus ini ada Cut Nyadin. Oh, ini Cut Nyadin. Terus ini suaminya Teku Umar. Mas nak, terus mama mulin. Ini ada Johan Pahlawan. Wow, sudahkah kalian baca sejarah rumah Cut Nyadin? Nih, Teku Umar dan istrinya Cut Nyadin tinggal di rumah itu selama 3 tahun. Ini dia di dalam rumah Cut Nyadin. Wow. Oh, atapnya masih rumbia ya. Dingin. Ini masih kayu semua bahannya. Wow, kita baca sejarah Aceh. Ini abad 15 sampai dengan 19. Terus kita lihat pemerintah Aceh abad 19. Oke, ini sultan. Oke. Pecah. Ya. 1870. Iya nak ya. Agresi Belanda 1. Nih, tahun 1873. Umar, remaja pahlawan, tahun 1877 sampai dengan 1880. Wah, ini ya foto-foto orang zaman Teku Umar bersama keluarga dan para pengikut di depan kediamannya. Ini di Kampung Lampisang. Wow, seperti ini. Kita lihat nih, dia lahir di Melabuh tahun 1859. Ini bisa dibaca sejarahnya biar kita nggak melupakan pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan. Wow, berasa seperti lihat kampung halaman. Aduh, seperti zaman dulu ya. Aduh, saya merindukan momen-momen seperti dulu di kampung halaman. Ya, oke. Ini dia ada kapal. Ini kapal ya. Ini wow, lemarinya cantik, ukiran. Wow, kita lihat, kita masuk ke ruang. Ini ruang tengah. Ya, ini kamarnya Cut Nyadin. Kita lihat kamarnya Cut Nyadin. Oh, lemarinya masih ukiran kayu, cantik. Ini tempat tidurnya. Ini lemarinya. Nih, perjuangan di Pantai Barat tahun 1880 sampai 1881. Terus ayo guys, datang ke sini ke rumah Cut Nyadin di Banda Aceh. Ini cantik ya. Rumahnya dingin.
tradisional banget. Kayak itu ya, dining room atau ruang makan. Ini dia pahlawan-pahlawan dulu. Ya dia, Al-Fatihah untuk mereka. Ini barang-barang peralatan dapur. Iya, ada pisau zaman dulu yang sering digunakan orang Aceh. Terus ini juga ada awu, kalau bahasa Acehnya awu, cenu sama awu bro. Iya, mungkin karena gempa. Nah, ini itu untuk asah pisau. Terus ini ada kamar di dapur. Kita lihat kamar di dapur, ada 2 bed, ada 2. Iya. Wow, ada lemari. Iya, ini kayak kamar nenek dulu. Kamar nenek kayak ada kelambunya, kayak gitu persis, Nak. Tapi udah nggak ada lagi. Neneknya udah meninggal. Cantik. Aduh, kayak ingat ke zaman dulu kala. Aduh, wajib. Ini ya, ini area dapur. Area dapur orang Aceh. Luasnya. Ibu tahu cerita ini, Bu? Baca sekilas sih Teku Umar ya. Nah, cuman bisa kalau Bapak jelasin. Ya memang kalau kita jelasin dari pertamanya nih. Ya. Yang tahu Teku Umar itu suaminya Cuknya Adin ya. Ya, meninggal tanggal berapa? Tahun berapa? Itu yang nggak tahu Pak kalau tanggal-tanggal. Cuknya Adin dan Kumatu. Tapi makamnya di mana ya? Siapa? Teku Umar. Di Melabo. Di Melabo, karena dia lahir di Melabo ya. Ya, dia menikah dengan Junadin tahun 1880. 1883 Teku Umar menjadi panglima, diangkat. Semasa Kesultanan Sri Paduka Muhammad Daud Shah. Itu dia. Junadin, kita sana aja Ibu yuk. Yuk. Sini panas sekali sini. Iya, tunggu Pak ya. Tunggu Mama ini Cuknya Adin. Nah, itu bapaknya. Enggak, Pak. Yang Cuknya Adin yang mana? Ini ya? Itu yang tengah. Ya ini. Ya. Oh, ini. Nah, ini Ibu perhatikan ya. Nanti aku mau pejuang perempuan ya, Pak ya. Nah, Ibu perhatikan, nanti aku cerita tentang ini mengenai penangkapan. Karena ini keponakannya Teku Nana. Ini Panglaut. Yang memberitahu Panglaut itu siapa? Yang memberitahu tentang ini asisten pribadinya. Oh iya. Timnya lah ya, timnya ya. Nanti saya jelaskan di sana. Oke, bisa Pak. Iya, yuk Pak. Nah, ini satu ada seorang yang milik orang dia. Yang mana? Ya. Oh iya, dari ini India. Namanya orang Hindia Selatan nih. Nama aslinya Rama Samsi. Terus kalau orang luar masuk ke Indonesia atau masuk ke Aceh pasti ganti nama kan? Nah, namanya Panglima Tibang. Oh. Rasa udah kenal, sering terdengar itu kan? Ya. Nah, ini saya kasih tahu ini nama mudanya dan nama tuanya. Sekarang saya tukang ngomong juga Bu. Nah, contoh cara ngomong nih kan. Di mana saya ngomong. Iya. Kita harus tahu sejarah Aceh Pak kan. Nah, jadi dia ini diutus oleh Kesultanan di masa itu adalah Sultannya Muhammad Daud Shah. Dia dijadikan kepala pelabuhan laut di Ulele. Karena Ulele itu banyak rempah-rempah yang dihargai murah oleh Belanda, oleh VOC. Betul kan? Iya. Nah, VOC itu kan udah tahu kayak siapa kan? Iya. Itu ada di pelajaran sejarah dulu. Pelajaran pas MSen ya. Betul. Karena dia orang berprestasi untuk menghalau penjualan rempah-rempah yang murah oleh Belanda, dengan adanya dia naik harganya supaya standar harga. Karena dia berprestasi orangnya dan untuk dijadikan lagi dia menjadi juru runding Aceh dan Belanda di Riau di tahun yang sama 18. Tetapi dia dalam perundingan dia selalu membela Belanda, makanya sama Aceh jadi membela Belanda, bukan di pihak Aceh. Itulah tadi belum selesai kan? Karena apa ini? Oh gitu. Jadi orang ini semuanya belum tentu dia Bu, karena dulu manajemen Indonesia sebelum merdeka itu masih suka hati. Berarti bisa jadi ada pengkhianat ya? Bisa jadi. Seperti Teku Umar.
dia pura-pura menyerah. Kalau kita bilang kan pengkhianat juga. Setelah mendapat senjata, kan orang lain tidak tahu trik dia. Dia yang tahu tentang hati dia. Aku pura-pura menyerang Belanda, aku mau mencari senjata, kan gitu. Apa orang lain tahu? Kan nggak tahu. Iya, Jadi Pak. orang lain menganggap dia pengkhianat. Tetapi setelah dia berhasil mendapatkan senjata 8 di tahun 93 sampai 96, dia berhasil. Siapa yang senang dapat senjata? Senjatanya mana? Tuh sana yang gambarnya tuh ada. Yang mana? Ayo nak. Kalau ibu memang orang sejarah, dan Ya, kita suka cermat sejarah Bapak. sendiri, logika betul saja. Nih, Oh iya. Berarti asal senjata itu dari siapa? Dari mana? asal sudah dari Belanda. Oh, Belanda. Itu tadi Berarti kayak dia bekerja sama-sama Belanda juga ya, nah, Pak ya? itu kan hanya pura-pura 3 tahun. Makanya aku ceritanya ini di tengah, Bu. Sebenarnya aku harus ceritanya dari depan. Masuk depan Iya, ya, permulaan dari awal. cerita. Sampai akhir Cuk Nyadin ditangkap. Aku bisa juga cerita. Terus siapa yang nih perang Aceh dulu sama siapa? Ini gambarnya. Ibu guru apa enggak? Iya, guru juga. Nah, guru SD? Iya, SD, SMP, tapi bahasa Inggris, bukan sejarah. Enggak apa-apa lah. Nggak Yang apa-apa. penting kan sejarah ini Tapi kan suka memadukan. belajar sejarah. Nah, waktu perang Cuk Nyadin di Aceh dulu, yang perang itu Indonesia sama Aceh. Kenapa Indonesia bilang gitu? sama Aceh. Nah, ini kan muka Indonesia, Oh. ya kan? Heeh. Kenapa begitu? Karena Belanda tuh merekrut anak-anak muda di luar Aceh untuk perang sama Aceh. Pasti bertanya, naik apa Pak orang itu? Nah, nih buntut Hokanton, ini nama kapal Dermar Kapal yang Denmark. disewa Belanda untuk membawa orang ini. Dapurnya orang Aceh. Ini untuk apa namanya? Blender ya, blender zaman dulu. Masih pakai batu. Terus ini lesung, kaye, ini juga lesung. Ini juga, ini untuk kukur kelapa, guys. Dulu saya sering kukur kelapa pakai alat ini. Terus ini peni, kalau bahasa Acehnya ini peni. Ini dapurnya ya, kita lihat dapurnya. Terus masaknya itu masih pakai kayu. Ya, ini dapur tradisional Aceh, ada penampi. Ada apa lagi? Oh iya, ini ada sumurnya. Kalau mau ambil air, orang dulu itu di dapur ada sumur. Wow, kita lihat sumurnya. Apakah dalam? Dalam. Dapurnya orang Aceh. Ini untuk apa namanya? Blender ya, blender zaman dulu. Masih pakai batu. Terus ini lesung, kaye, ini juga lesung. Ini juga, ini untuk kukur kelapa, guys. Dulu saya sering kukur kelapa pakai alat ini. Terus ini peni, kalau bahasa Acehnya ini peni. Ini dapurnya ya, kita lihat dapurnya. Terus masaknya itu masih pakai kayu. Ya, ini dapur tradisional Aceh, ada penampi. Ada apa lagi? Oh iya, ini ada sumurnya. Kalau mau ambil air, orang dulu itu di dapur ada sumur. Wow, kita lihat sumurnya. Apakah dalam? Dalam. Cuk Nyadin, wanita inspiratif Nusantara, tangguh, cerdas, setia, dan pemberani. Nah, ayo deh kita belajar lagi nih tentang sejarah Aceh yang belum kita tahu, terus kita baca lagi. Oke, jangan lupa kalau ke Banda Aceh mampir ya ke rumah Cut Nyadin sambil baca-baca sejarah Aceh. Tempatnya very very comfortable. Jangan. And this is local destinations, termasuk destinasi lokal ya, rumah Cut Nyadin. Dan rumahnya itu sangat luas, dibagi menjadi 3 bagian. Ada seramo depan, seramo tengah, dan seramo belakang. Terus di belakangnya ada dapur.
dan rumahnya itu dibuat dari kayu, atapnya itu dari rumbia, daun rumbia, dan pastinya dingin banget.